Shalom. Kak, shalom, shalom semuanya. Sweat pagi. Tanti, shalom, Meling, ya semuanya pagi. Tunggu ya, yang lain join sebentar. Titik, Franti, Julia, pagi. Ming Ming, Cik Sweat, Mei, Michi, Ivy, Mami Feni, Reni, semuanya pagi. Santi, Yuke, Santi Dewi, Santi Daniel, pagi semuanya. Ya Nana, Ai, pagi. Ya Grace, tunggu yang lain join ya, sebentar. Semangat semuanya, semangat. Sally, Indah, pagi Indah. Yuk kita berdoa sebentar lagi. Yani, ya Yohanes Tan, ya Bu Sheni. Bu Sheni, gimana kabar? Kok barusan tidak datang ibadah Bu Sheni? Bu Melan, Andri, Stanley. Yuk berapapun yang join, yuk kita berdoa aja terlebih dahulu supaya waktunya berjalan ya. Terus ya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini hamba-Mu masih terus bisa diberi kepercayaan untuk mewartakan firman-Mu, karena memang kami butuh hari-hari ini buat penopang dalam hidup kami, supaya kami tidak mendengar apa yang dikatakan iblis, tapi kami setiap hari belajar. Tuhan memberikan telinga kami seperti seorang murid untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah yang kami renungkan, yang kami lakukan setiap hari, supaya hidup kami menghasilkan buah, hidup kami berdampak, hidup kami berbuah. Bapak, terima kasih ya Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada Agustin, shalom semuanya ya. Pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana buat apa sakit hati ya.
ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang sensi hari-hari ini. Kenapa? Karena hidup yang tidak makin tambah mudah, banyak yang jahat makin jahat, raja tega lagi bermunculan ya. Banyak ibu-ibu yang kalau konseling sama saya itu semuanya kayaknya nggak masuk akal ya. Masa ada seorang suami yang hari itu mematikan semua listrik di rumahnya supaya apa? Supaya cari gara-gara ya, listrik dimatiin lah. Di dalam rumah itu kan ya ada anak-anak segala. Tapi ya yang terjadi kayak orang bener-bener nggak normal itu sedang dialami ya. Orang kalau sudah buta itu perbuatannya memang error, saudara. Sampai dia bilang gini, Bu, masa ya di dalam rumah itu ada anak, ada yang namanya mamanya, tapi semua listrik dimatiin. Nanti Bu cari gara-gara lagi, Bu, aneh-aneh ya. Ada yang aneh-aneh juga, katanya lemari pakaian istrinya dijual, baju istrinya ditaruh bukan dijual, diambil, baju istrinya itu dikeluarin semua, ditaruh di tanah. Coba ya, yang lemarinya dikeluarin, baju istrinya ditaruh di sembarangan tempat, sampai difotoin ke saya loh itu, Bu, ini loh Bu, baju ditaruh di bawah, nggak tahu maksudnya apa. Lemari baju saya itu, Bu, bisa dikeluarin dari kamar. Coba ya, kita semua hari-hari ini tuh nggak ada yang tahu. Kita juga nggak bisa mengendalikan keadaan yang di luar. Orang harus berbuat apa seperti kita ya. Kalau kita pegang remote suami, orang-orang sekitar kita kalau mau marah di remote gitu, enak ya saudara, bener-bener. Tapi kita semua ini nggak bisa mengendalikan orang memperlakukan kita itu seperti apa. Mungkin itu orang terdekat ya, pasti karena iblis pasti pakai orang terdekat untuk membuat hidupmu hancur. Nggak mungkin orang yang jauh-jauh. Makanya di masa akhir zaman ini butuh kekuatan hati, saudara. Karena kita nggak bisa kendalikan orang baik, teman baik ya, partner bisnis yang baik, pasangan hidupmu, mertuamu. Kita semua, baik itu anak-anak, banyak ibu-ibu yang hari-hari ini juga punya masalah di mana anak-anak menyakiti hidupnya sebagai orang tua. Nah, di luar semua ini kita nggak bisa kendalikan, saudara. Kita nggak bisa kendalikan respon orang. Walaupun kita sudah baik, orang itu bisa tetap berbuat jahat sama kita. Orang bisa tetap tega sama kita, menyakiti, memperlakukan kita tidak adil. Semua itu nggak bisa dikendalikan. Tapi yang penting hari ini, yuk kita bisa mengendalikan respon hidup kita. Kita bisa mengendalikan respon hati kita, supaya kita ini nggak hidup dalam sakit hati terus. Kita tidak merenung kenapa ini bisa terjadi. Dan kalau orang yang saya lihat ya, pengalaman hidup orang-orang yang bisa meninggal dalam keadaan kanker karena disakiti, itu karena disakitinya sudah setiap hari ngerenungi sakit hati. Saudara tahu, setiap saudara sakit hati, tubuh itu keluarin zat racun, saudara. Bahkan nanti saya lihat ya dari dua sisi aja, dari sisinya Tuhan sama sisinya kita. Apa sih kerugian orang sakit hati? Lihat ya, kalau di 1 Yohanes 3 ayat 14, ayat ini membuat saya bertobat. Berulang kali saya katakan ayat ini membuat saya bertobat sejak saya baca 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita review, apa sih ruginya kalau kita ini sakit hati? Mulai hari ini sudah, orang mau berbuat apapun sama kita, kendalikan hati kita. Hati ini cuman diizinkan damai sejahtera, kasih Kristus yang boleh memerintah. Kalau damai sejahtera dan kasih Kristus yang memerintah, maka ketika orang menyakiti kita, kita ya akan senyum aja. Nah, kita damai kok. Walaupun orang menfitnah kita, orang ngata-ngatain kita yang buruk, kita tidak melakukan, pasangan kita berselingkuh dan sebagainya. Kalau standar hati ini cuman boleh damai sejahtera dan kasih Kristus, maka kita akan bisa memproduksi kasih Kristus buat orang-orang yang menyakiti kita. Kita tidak akan punya kekuatan untuk membenci lagi. Sekalipun sakit, Bu Eli, iya.
Kalau kita punya kekuatan untuk membenci, berarti itu bukan kasih Kristus yang tinggal dalam hidup kita, tapi iblis yang sudah kendalikan hatimu. Hati-hati, kalau iblis yang kendalikan hatimu, maka target iblis pasti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Suatu kali hidupmu pasti hancur, hidupmu pasti ada banyak ibu-ibu yang sudah meninggal akibat kanker payudara, ya bahkan kanker hati, kanker kandungan dan sebagainya. Makanya yuk kita baca. Kita tahu 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu kenapa? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Jangan sampai kita mengeraskan hati hanya karena iblis tiap kali mengaum-ngaum mengingatkan gini, itu loh kurang ajarnya si A, itu loh kurang ajarnya suamimu, itu loh kurang ajarnya anak-anakmu, mertuamu, mungkin itu istrimu yang hari ini selingkuh dan sebagainya. Setiap kali itu dipaksa untuk diingat hal yang buruk, pastikan ini bukan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan, dia pasti memaksa kita semua untuk memikirkan hal yang baik, hal yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Kalau iblis itu selalu memaksa kita memikirkan hal yang buruk, yang menyakitkan, supaya kekuatanmu merosot, lahiriah tubuhmu juga merosot, ada sakit penyakit yang namanya batinia merosot, lahirianya juga merosot. Orang sakit hati itu ruginya besar, lihat ya. Jadi jangan sampai pilihan kita sudah diselamatkan oleh Yesus, dibayar mahal, tapi karena kita tinggal dalam sakit hati, maka kita ada tetap di dalam maut. Jadi maut itu pilihannya saudara. Kalau kita tetap sakit hati, pilihan kita berarti kita mau tetap tinggal dalam maut. Nah, 15 yang berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Waduh, saya waktu baca ayat ini saya bilang, Tuhan, berarti saya pembunuh manusia ya Tuhan. Kalau saya sakit hati sama suami, sama wanita, tobat jelas. Dan tidak ada seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pastikan hari ini status kita, kalau kita bisa memerintahkan damai sejahtera dan kasih Kristus, itu hanya boleh tinggal di dalam hatimu saat kita diperlakukan raja tega, kita diperlakukan tidak adil, kita ditusuk teman baik, semua orang-orang yang baik dari belakang, kita difitnah dan sebagainya. Pastikan standar hati kita tetap memiliki kasih Allah dan damai sejahtera Kristus. Jangan izinkan sakit hati, karena di mata Tuhan kalau kita tinggal dalam sakit hati berarti kita sendiri yang memilih untuk tinggal di dalam maut, karena kita statusnya sebagai pembunuh. Tidak mungkin pembunuh manusia itu tetap punya hidup yang kekal, ya. Rugi ya. Nah, kita lompat di 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Makanya jangan ada kata sakit hati. Kalau kita sakit hati, walaupun memang punya alasan, Bu, siapa yang tidak sakit hati, Bu? Kalau yang namanya listrik rumah dimatikan, baju ditaruh di tanah, lemari dikeluarkan semua, Bu, siapa yang tidak sakit hati, Bu? Saya ini salah apa? Dia yang selingkuh, dia yang berbuat raja tega. Percayalah, nanti saya akan tunjukkan orang yang hari ini datang sama Tuhan, dia itu bengkelnya hati kok. Percayalah, orang yang disakiti raja tega, ya. Saya pernah cerita satu orang yang pernah konseling sama saya waktu itu. Saya itu sendiri kalau dia cerita suaminya itu nyakiti dia, saya itu sebagai seorang konselor yang sudah lumayan sabar, itu pun jengkel dalam hati saya ya saudara, sampai saya bilang gini, duh, kamu suatu kali kamu mati loh kalau seperti ini sama istri, berbuat seperti itu. Tidak lama loh saudara, selang beberapa waktu saya dengar suaminya meninggal beneran. Suaminya meninggal tiba-tiba suwehat, tiba-tiba gagah, tidak ketara apa-apa, tiba-tiba saudara diserang, divonis dokter hanya sakitnya
hal yang gampang. Sakit di tulang belakang aja, tiba-tiba kanker itu sudah menjalar kemana-mana, stadium 4, dan dia disiksa matinya, saudara. Nggak langsung mati, disiksa sampai kesakitan, sampai minta maaf sama istrinya, dia baru menyadari. Lihat ya, orang jangan sampai mempermainkan biji matanya Allah ya. Kita tetap mendoakan pengampunan. Saya bilang gini, aduh Tuhan, ampuni saya juga ya. Saya itu saking gregetnya, saya bilang gini, aduh orang seperti ini kok ndak takut gitu loh. Kan yang dihadapi bukan istrinya lagi lah. Kalau bebal sudah diampuni masih bebal, kira-kira murka kalau suatu kali apa yang ditabur pasti dia tuai. Makin tega ya, makin nanti bayar harganya itu makin luar biasa juga. Jadi hidup ini juga nggak bisa nyalain Tuhan. Semakin saudara nabur kejahatan, kita ini tahu pasti ada harga yang harus dibayar, itu mahal. Tapi buat kita yang memberikan kasih dan pengampunan, tetap damai, kita ini nikmati upah yang besar. Lihat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Ini luar biasanya. Kalau standar kita hari ini punya kekuatan untuk mengasihi, ini yang luar biasa. Maka Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi orang yang tidak pelit untuk mengasihi, itu Allah tetap di dalam hati saudara. Dan kasihnya, saya berbicara apa kasih? Pengampunannya sempurna di dalam kita. Orang makin pelit mengasihi, saudara, kira-kira kalau kita juga Tuhan itu pelit ngampuni saudara, kita ini mau jadi apa, saudara? Kita ini juga manusia yang berdosa, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi Tuhan itu kasihnya, pengampunannya itu sempurna. Nah, kita hari ini yakinlah, tidak ada kata rugi orang yang bisa mengampuni daripada sakit hati. Orang yang bisa mengasihi itu dapat hidup ya kekal ya. Diperhitungkan Tuhan, Allah tetap di dalam hidup saudara. Artinya Allah itu di pihak orang-orang yang disakiti. Waktu kita bisa mengasihi dan kasihnya sempurna, pengampunannya itu juga sempurna atas hidup saudara dan saya. Makanya kalau saya berbicara, sudahlah, punya kekuatan. Makanya wajah yang benar standarnya anak Tuhan itu ndak boleh jengkel ya. Wajahnya disakiti ya senyum, difitnah lagi ya senyum, ditusuk dari belakang ya senyum, sudah ngampuni suami ya senyum. Pokoknya setiap kali senyum. Kenapa? Karena ndak ada tempat di dalam ruang hati anak Tuhan itu hatinya penuh kebencian. Sekalipun dikit-dikit boleh, Bu Eli, tidak boleh. Yang namanya hati standarnya tetap damai, sejahtera, dan kasih Kristus. Jadi kalau damai, wajahmu senyum dan engkau akan berlimpah untuk memberikan kasih dan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Itu sebabnya pagi ini yuk, tidak ada buat apa sakit hati kalau saudara tahu itu membawa kerugian yang besar. Saudara, selama kita sakit hati, kita ini dianggap pembunuh manusia yang tidak punya tempat dalam kerajaan surga Allah. Hari ini juga pastikan Allah itu ada di dalam hidupmu karena kita mengasihi. Dan jangan sampai hari ini pengampunan Tuhan itu tidak sempurna dalam hidup saudara kalau kita tidak mengasihi. Ruginya itu besar. Dari sisi Tuhan kita ruginya besar. Nah, kita lihat ya bagaimana hari ini perintah untuk mengasihi itu harus tidak usah sakit hati. Siapa yang hidup dalam sakit hati walaupun menghadapi orang-orang yang raja tega, mulai hari ini yuk bangkit saudara. Ruginya besar. Selama kita tahu kerugiannya, jangan terus tinggal dalam kerugian. Alangkah jauh lebih baik kita hari ini mengasihi. Orang mengasihi itu enak loh. Allah ada di dalam hidup kita. Artinya, makanya Tuhan sering ngomong dalam hidup saya, Eli, kalau kamu itu sakit hati, nggak connect, passwordnya nggak connect, karena aku terang, kamu gelap.
Orang yang sakit hati itu bukan Allah yang ada di dalam hidupnya, tapi jelas iblis. Lah kamu gelap, aku terang. Kamu mau menyembah aku, kamu mau pelayanan, mau masuk hadiratku, kamu akan sulit ketemu karena kamu tidak connect. Kamu gelap, aku terang. Makanya setiap hari kalau mau menyembah, kenapa renungan saya kalau setiap kali di awal itu ada artinya. Selalu ditandai awal dengan hati. Karena sebelum segala sesuatu, saudara mau baca firman, saudara mau masuk hadirat Tuhan, itu beres-beres hati setiap pagi. Jangan biarkan satu hari itu dengan yang namanya hati ini tidak dijaga, saudara. Kita perlu menjaga hati, terutama untuk ketika kita disakiti orang. Karena hari-hari ini kita tidak bisa kendalikan orang-orang yang di sekitar kita. Mau baiknya kayak apa, bisa bawa uang orang kabur, maupun baiknya seperti apa, bisa mengkhianati saudara dan saya. Suami istri yang sudah baiknya seperti apa, bisa berubah. Namanya manusia, kita mau kasih standar apa yang nggak berubah cinta kasihnya ya cuman Tuhan. Kalau manusia itu cintanya ada syarat. Jujur, cinta manusia itu bersyarat. Ya banyak kan orang terjadi perselingkuhan. Kenapa ya? Karena istriku sudah tua, Bu Eli, sudah seperti ini, istriku sudah tua, istriku hari ini galak dan sebagainya. Ada banyak orang yang hari ini cintanya bersyarat. Makanya suami istri cinta kasihnya jangan bersyarat. Apapun itu tetaplah pasangan yang terbaik. Kalaupun dia berubah, Tuhan yang tidak berubah pasti sanggup mengubah hidupnya ketika kita berubah terlebih dahulu. Itu sebabnya hari ini yuk bagaimana dari sisi Daud yang berbicara waktu dia hidup dalam sakit hati. Lihat ya, Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Kita baca terlebih dahulu. Orang-orang yang hidup dalam sakit hati tidak ada ruginya. Jangan sampai statusmu hari ini engkau pelayanan, engkau KTP-mu jadi orang Kristen sejak lahir, engkau hari ini baca firman katam, engkau berdoa, tapi statusmu di mata Tuhan pembunuh manusia yang sudah tidak punya tempat dalam kerajaan kekal. Yuk hari ini, tahun ini masih belum ada kata terlambat. Awal tahun mulailah beres-beres hati, mulai ingat standar hati, damai sejahtera dan kasih Kristus. Dua itu aja yang boleh tinggal dalam hati kita, sehingga kita kalau disakiti orang kita cuman berikan senyum, setelah itu doakan, berkati dia, karena kita punya sumber kasih. Kita tidak akan pernah kuat kok untuk membenci berlama-lama. Orang yang punya kasih Kristus berlimpah tidak akan pernah kuat untuk membenci. 1 menit, 2 menit, 5 menit dia pasti bilang gini, sudah Tuhan aku ampuni, aku tidak mau membenci orang terlalu lama, rugi. Supaya kalau memang jujur daging dicubit pasti sakit, sakitnya sesaat, tapi kalau kasih Kristus jauh lebih besar, engkau akan cepat mendoakan, memberkati musuh-musuhmu, dan engkau tidak akan pelit untuk berkata maaf. Itu aja ya. Lihat Daud yang berkata, Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Lihat ya, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Orang yang sakit hati itu biasanya tidak bisa tidur, karena hidupnya cuman ingatnya nyesak. Dan iblis itu selalu ngingatin orang nama-nama yang sakit hati, sehingga kalau saudara nafas itu berat. Saya ngalami saudara, kalau saya tidak bisa ngampuni, setiap kali saya nafas itu gini. Tangkep ya, orang yang sakit hati itu selalu ngalami sesak ya. Dia ngalami sakit penyakit sampai mengidaplah mata dan merana jiwa dan tubuh. Rugi enggak saudara? Orang sakit hati itu orang yang paling merana, orang yang paling bisa hari ini adalah orang yang paling dibego-begoin sama iblis. Itu paling suka orang yang sakit hati. Kita akan mengalami keadaan yang sesak sehingga kekuatanmu merosot. Lihat ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Orang yang sakit hati itu sudah sesak, hidupnya merana ya, sakit penyakit, tulang-tulangnya juga menjadi lemah. Orang sakit hati ini orang yang paling bodoh menurut saya. Waktu itu kalau saya baca firman, saya bilang gini, betapa
bodohnya saya bertahun-tahun apa yang saya tabur ternyata tabur dalam kebodohan saya. Ketika saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, saya tidak mau mengizinkan sakit hati itu untuk parkir di dalam hati saya lebih dari berapa menit sudah Tuhan. Tidak mau saya, ya, tidak mau hitungannya lebih dari 1 jam. Begitu saya sakit hati, langsung saya cepat meresponnya dengan kasih Allah. Bukankah kita ini cuman manusia, ya? Kita tidak bisa kendalikan apa yang terjadi di luar. Hari itu saya berusaha untuk menata hati, untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti hidup saya. Makanya tidak ada untungnya buat apa sakit hati. Dari sisi Tuhan jelas, saudara pembunuh manusia, saudara tidak punya hidup kekal. Allah tidak tinggal di dalam hidup saudara, sehingga saudara gelap, Allah itu terang, nanti tidak connect, dan kasihnya yang sempurna. Ya, kita tidak mendapat pengampunannya Tuhan. Dari sisi lahiriah saudara hari ini, percayalah, tidak ada untungnya. Penyakit merana hidupmu, kekuatanmu merosot, ya, tulang-tulangmu lemah. Semuanya berbicara kerugian demi kerugian. Nah, kita buka ayatnya hari ini. Yuk, bagaimana, apa yang perlu kita lakukan, Bu Eli? Gimana caranya move on? Tidak perlu dokter spesialis, tidak ada dokter spesialis hati. Oh, ibu-ibu tanya gini, Bu, ada dokter spesialis hati? Ibu aja yang praktek katanya. Prakteknya malam-malam, ibu-ibu, sampai jam 11:30 malam. Bu Eli, saya sakit hati, ya. Jujur, kalau saudara cari dokter, tidak ada loh, ya, dokter yang bilang gini, dokter spesialis sakit hati. Ya, tidak ada. Sakit jiwa ada, saudara. Sakit hati yang ngobati hati tidak ada. Yang bisa mengobati hati Tuhan dan saudara sendiri. Itu obatnya, hanya kasih Tuhan. Makanya bengkel hati itu hanya datang kepada Tuhan, karena yang punya sumber kasih, obat itu hanya Tuhan melalui tangan pernah menyerah. Yuk kita baca di Mazmur 147 ayat 3 dan 6, ya. Mazmur 147 ayat 3. Ia, lihat ya, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Nah, tidak ada dokter, ya. Saya cuman wakilnya Tuhan, ya, untuk mengobati orang-orang yang lagi patah hati, sakit hati, ya. Selain kita datang sama Tuhan, Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Saudara nggak butuh siapa-siapa. Saudara ke psikiater itu cuman dikasih apa? Paling nasihat. Setelah itu kalau nggak bisa lagi, ya jalan terakhirnya saudara minum obat tidur, obat penenang. Ada seorang ibu yang karena sakit hati itu mengkonsumsi obat lebih dari 15 tahun hanya karena sakit hati loh, saudara. Dia bilang, Bu, kalau saya tidak mengkonsumsi obat tidur, saya selalu ingat wajah suami dan wajah orang-orang yang menyakiti saya. Itu sebabnya orang sakit hati aja sampai nggak bisa tidur, dia perlu obat tidur. Nah, kita hari ini punya dokter di atas segala dokter, bengkelnya hati. Ketika Daud berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita pasti sembuh. Percayalah, Tuhan pasti menyembuhkan, tidak akan pernah. Yang kedua, dan membalut luka-luka mereka. Tuhan ini luar biasanya. Yuk, siapa yang sakit hati, jangan pernah tinggal sakit hati, lepaskan. Kita datang sama Tuhan. Selain Tuhan akan menyembuhkan dan membalut yang namanya luka hati dan patah hati, Tuhan juga akan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Seperti saya katakan, waktu kita melepaskan pengampunan, kita ini akan dibawa naik. Di balik sakit hati, nanti saya bahas, ada hal yang membuat kita kagum dengan karya Tuhan. Di balik sakit hati itu ada upah yang besar.
Makanya kalau kita datang sama Tuhan, itu alamat yang tepat. Jangan curhat sama orang-orang manusia. Kadang-kadang orang pelayan Tuhan juga kasihnya jawabannya ndak sama dengan Tuhan. Orang kadang-kadang ngajari gini, ya bales aja lah, keenaan nanti kamu kalau ndak protes, ndak ngomong, ndak bales, nanti dia pikir kamu ini siapa. Lah orang kan harus jelas tahu kalau kamu marah. Lah kalau dia tahu kamu ndak marah, dia nanti anggap kamu seperti keset dan sebagainya. Banyak nasihat yang salah. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, dia sendiri yang menyembuhkan dan membalut. Dan dia bukan hanya berhenti sampai menyembuhkan hatimu. Nanti Tuhan itu kasih saya gambaran, kamu akan aku tegakkan. Lihat ya, orang yang nyakiti kamu akan dibawa, yang kamu sendiri nanti aku akan tegakkan kembali. Dan tetapi tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Musuhmu nanti aku rendahkan sampai ke bumi. Dan waktu saya baca firman ini, saya tahu saya punya pembela yang ajaib. Waktu saya sembuh dari hati saya bukan statusnya pembunuh lagi. Tangkep ya, Tuhan. Waktu saya datang, Tuhan, saya mau sembuh. Saya mengakui saya sakit hati. Waktu saya mengakui pelanggaran saya di hadapan Tuhan, dan Tuhan bilang gini, kamu mau sembuh? Mau Tuhan. Kamu mau pulih? Mau Tuhan. Kamu mau menikmati berkat-Ku? Mau Tuhan. Dan waktu itu Tuhan bilang gini, saat ini juga ampuni. Buka hatimu untuk kasih-Ku, damai-Ku tinggal dalam hatimu, dan engkau melepaskan pengampunan. Jangan pernah ingat-ingat perbuatannya. Hari ini cuman ingat bagaimana aku mengasihi engkau, dan engkau juga harus mengasihi orang yang menyakitimu. Mulai hari ini, kasihi, berkati, doakan orang-orang yang menyakitimu. Kalau kamu mau sembuh, lihat apa yang aku lakukan. Aku akan menegakkan kembali hidupmu, dan aku akan merendahkan, menjatuhkan musuh-musuhmu yang hari ini ada di atas angin. Waktu saya ambil step ini, saya tahu ya saudara, saya ambil ayat perbandingannya 3 hal. Hari ini pastikan kita datang sama bengkel hati, yaitu Tuhan Yesus ya. Bengkel hati itu Tuhan Yesus. Mulai hari ini setelah dengar firman, akui pelanggaranmu. Tuhan, selama ini minta maaf, aku sakit hati sama pelakor, aku sakit hati sama mertuaku, aku sakit hati sama suamiku, sama teman baikku yang menfitnah, menusuk, membawa aku sakit hati Tuhan. Dan ini terus dilakukan ya. Kalau saudara melakukan ini, maka awal pemulihan itu adalah hati yang hancur, hati yang terbuka, dan Tuhan akan membalut ya. Percayalah, waktu saudara mengatakan aku mau mengasihi, di situ damai sejahtera. Mulai hari itu Allah bertahta di dalam hatimu. Itu tadi firman-Nya. Dan Allah tetap tinggal di dalam hatimu. Allah tetap di dalam hidupmu. Betapa bahagianya sejak hari itu saya mulai merasakan kayak ada beban berat yang diambil dari Tuhan dalam hati saya. Saya merasakan keadaannya ndak lagi nyesek, tapi lega. Dulu kalau ambil nafas gini, sekarang enggak. Terima kasih Tuhan. Disakiti lagi, terima kasih Tuhan. Itu membuat engkau sehat, hidupmu tidak merana, tulang-tulangmu sehat, tidak lemah lagi, tulangmu jadi kuat ya. Jadi obat yang manjur, hati yang gembira, dan obat tulang yang kuat. Selain hari ini harus punya hati yang mengasihi. Yang pertama, Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka. Yang kedua, Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas. Yang ketiga, Tuhan akan merendahkan orang yang menyakiti hati. Buka satu persatu bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Lihat ya, Mazmur 31 ayat 5, 6, dan 9. Mazmur 31 ayat 5, 6, dan 9. Kalau kita hari ini sudah bisa mengampuni, maka Tuhan akan menyembuhkan. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam
dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah setia. Ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kita percaya hari ini waktu kita datang sama Tuhan, saudara dikeluarkan dari jaring. Hari ini percayalah waktu Tuhan sudah menyembuhkan, membalut luka hatimu, engkau akan dibawa keluar dari jaring yang dipasang musuh. Semua rekaan musuh itu tidak akan berhasil. Tapi kalau kita membalas dengan sakit hati, balas jahat dengan jahat, percayalah jaring musuh itu akan berhasil. Rekaan yang jahat itu akan berhasil menjerat hidupmu. Yang kedua, Tuhan pasti membebaskan kita. Jangan takut ya. Orang yang sudah sembuh mau pulih, Tuhan pasti membebaskan, dan Tuhan tidak akan menyerahkan saudara dan saya ke tangan musuh. Tidak ada yang namanya musuh sekuat Goliat sekalipun, maupun hari ini pesaingmu lebih kuat, lebih galak, lebih seksi, lebih cantik. Percayalah, kalau engkau berkata, Tuhan aku mau pulih, satu kata, Tuhan mau pulih. Hari ini juga Tuhan sudah membebaskan saudara dari jaring yang dipasang musuh. Hari ini dia sudah membebaskan saudara, dan dia tidak akan menyerahkan saudara dan saya ke dalam ke tangan musuh. Amin. Makanya hari ini yuk kita tidak usah takut, serahkan sudah sakit hati. Tuhan, aku percaya, aku mau pulih, aku tidak mau lagi. Dan Tuhan hari ini akan mencurahkan damai sejahtera dan kasih-Nya dalam hati saudara. Sehingga tiap hari produksi kita bukan produksi kebencian, hati yang benci, tapi produksi hati kita setiap hari adalah produksi kasih. Kasih, 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 disakiti, kasih, kasih, kasih. Itu produksi hati kita. Waktu kita mau berkata, Tuhan aku mau pulih, aku mau mengampuni, ya percayalah semua jaring Tuhan akan bebaskan. Hari ini Tuhan tidak akan menyerahkan saudara ke tangan musuh, itu pasti. Nah berikutnya kita lihat ya, bagaimana kalau kita hari ini lihat ya, buka satu ayat dulu di Mazmur 103 ayat 4. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi kita tidak mungkin bilang gini, Tuhan aku tidak sanggup ngampuni satu orang ini. Semua bisa, satu ini Tuhan kasih waktu, enggak. Kalau firman Tuhan berkata, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, kita percaya. Apa hal yang Tuhan lakukan hari ini, dia sudah puaskan hasrat kita dengan kebaikan. Maukah kita juga memuaskan hati Tuhan dengan kebaikan kita untuk mengasihi Tuhan? Ayat ini menyadarkan hidup saya ketika Tuhan berkata, Eli, aku itu selalu memuaskan hasratmu dengan kebaikanku. Maukah engkau membalas kebaikanku? Aku cuma minta supaya engkau mau mengasihi orang-orang yang menyakiti hatimu. Buat aku. Waktu Tuhan berkata buat aku, di situ saya berkata, iya Tuhan, kalau buat Tuhan saya mau. Nggak ada jalan lain. Tuhan itu sudah terlalu baik memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Masakan kita tidak mau melakukan kebaikan buat Tuhan? Hari itu ketika Tuhan berkata, maukah engkau Eli mengampuni orang yang menyakitimu bertahun-tahun karena engkau melakukannya buat aku? Begitu mendengar kata aku, saya langsung berkata, mau Tuhan. Setiap kali saya mengampuni, saya selalu ingat saya lakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Tuhan sudah mati, sudah memuaskan hasrat saya dengan kebaikan. Saya tidak layak membalas Tuhan dengan apa yang saya lakukan dengan tinggal dalam sakit hati. Ya, yang kedua, poin yang kedua, satu lagi kita akan selesai. Kenapa Tuhan pasti menegakkan kembali? Saudara percaya, setiap rekaan yang jahat akan jadi rekaan yang baik. Suatu kali kita akan mendapatkan rekaan yang baik. Tenang aja, kalau wanita tobat, temenmu rekaan yang jahat, terima aja semua, terima dengan senyum. Karena kita menerima bukan menerima sialnya, tapi kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Ya, makanya suatu kali kita akan ditegakkan, karena rekaan yang jahat itu jadi rekaan yang baik. Kejadian 50 ayat 20. Yang kedua, kenapa kita bersyukur hari ini buat orang-orang yang menyakiti hati kita?
suatu kali kita akan ditegakkan. Apa yang ditegakkan Tuhan? Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Artinya hari ini kita pasti ditegakkan kembali karena hari ini kita akan dipertajam karakter Kristus. Bukankah terima kasih buat orang yang nyakiti kita, karena lewat dia hidup kita berubah, hidup kita berbuah, hidup kita hari ini berdampak dengan karakter Kristus. Pasti ditegakkan kembali, nanti terima rekaan yang baik, saudara dipertajam makin karakter Kristus. Yang terakhir, saudara akan menikmati berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Untuk itulah kamu dipanggil dengan panggilan berkat. Jadi waktu disakiti hati itu senyatanya musuh kita itu memberkati kita. Kalau kita tidak balas, tangkep ya. Saudara, percayalah, waktu suamimu menyakiti hidupmu, senyatanya suamimu sedang memberkati engkau. Waktu teman baikmu menyakiti engkau, senyatanya teman baikmu sedang melepaskan berkat atas hidupmu kalau kita tidak balas. Balas sakit hati itu sama aja pembalasan. Yang namanya balasnya orang benar cuman boleh mendoakan, memberkati, mengampuni. Itu pembalasannya orang benar yang boleh. Selebihnya itu pembalasan yang jahat di mata Tuhan. Sakit hati bu, iya kan tidak tonjok bu, tidak balas curi bu, tidak balas tipu lagi, sama. Bentuk pembalasannya ada yang mencuri, dicuri balik, difitnah balik, dipukul, ditonjok. Tapi pembalasan sakit hati itu sama aja pembalasan, ya. Jadi percayalah, kalau saudara mengerti firman di 1 Petrus 3 ayat 9. Waktu saya mengerti, saya bilang gini, oh berarti kalau saya disakiti suami, itu suami memberkati saya. Jelas. Berkat suami mengalir ke engkau, berkat temanmu mengalir dalam hidupmu. Jadi bersyukurlah buat orang-orang yang menyakiti hidupmu. Nanti engkau akan menikmati rekaan yang baik dari aku. Engkau akan menikmati, engkau akan serupa dengan Kristus. Dan engkau akan menikmati upah berkat dari orang-orang yang menyakitimu. Tapi kalau kamu balas sakit hati, impas. Karena kamu sudah ambil waktunya diberkati, tapi karena kamu membalas sakit hati, berkat ini hilang. Impas, sudah kamu balas jahat, dibalas jahat, ya impas. Tapi waktu jahat dibalas baik, namanya upah. Jadi waktu saya dulu prakteknya, tiap kali saya disakiti sakit, saya selalu bilang gini, upahku besar di bumi dan di surga sampai anak cucu. Saya tiap kali kalau disakiti, upahmu besar Eli, di bumi di surga sampai anak cucu. Itu saudara, hari ini jarah. Orang dunia makin jahat, tidak apa-apa. Itu waktunya Tuhan memberkati, membentuk karakter Kristus, dan Tuhan menggenapi rencana yang baik dalam hidupmu. Saya bisa menikmati rencana Tuhan yang baik hari ini karena saya tidak mau balas. Makanya saya kagum dengan cara Tuhan memberkati hidup saya, mengubah karakter saya. Saya menikmati rekaan yang baik. Saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi hari ini bisa tulis buku renungan, bisa jadi gembala di PD Victoria. Yang dipercaya ini saya masih di Manado, sebentar saya ke bandara, saya pulang. Saudara lihat ya, saya bukan siapa-siapa, tapi waktu kemarin puji Tuhan berkat doa-doa saudara, semua acara berjalan dengan lancar dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan hatinya, ya. Banyak diberkati, mereka berkata gini, Bu Eli terima kasih buat kami ini yang butuh semangat, kekuatan semangat, ya. Saya mendapatkan kekuatan yang baru, pemikiran yang baru dari Bu Eli, sehingga saya tahu menghadapi setiap tantangan. Nah, ini semua kenapa saya bisa jadi, saya bukan orang yang pinter, saya orang yang bodoh yang nggak bisa apa-apa, ya. Tapi hari ini Tuhan berkati hidup saya, itu tadi. Karena suatu kali Tuhan akan menegakkan kembali orang-orang yang disakiti. Tidak selamanya saudara ada di bawah jadi keset. Justru nanti yang nyakiti apa? Yang step ketiga, direndahkan. Nah, kita lihat ya. Jadi percayalah saudara dan saya, begitu saudara bilang mau pulih hari ini, semua rekaan yang namanya jaring musuh saudara akan dibebaskan dan saudara akan diselamatkan. Percayalah itu. Tidak akan pernah ya, tangan
percayalah Tuhan itu tidak akan menyerahkan saudara ke tangan musuh. Nah, yang kedua, ditegakkan kembali, ada rekaan yang baik, ada karakter Kristus. Dan yang ketiga, saudara menikmati berkat. Jadi tiap kali praktek ya, kalau disakiti mertua, berkat besar, upah di surga, upah di bumi sampai anak cucu. Itu katakan terus. Mertuamu menyakiti engkau, apalagi mertuanya yang kaya-kaya. Ya, saya sampai tidak apa-apa mertuamu kaya atau berkatnya mertuamu yang kaya pindah ke kamu semua, tenang aja ya. Saudara percaya, siapapun yang menyakiti saudara, tenang aja. Orang yang tadinya sombong, nah ini Tuhan merendahkan orang yang menyakiti saudara. Ya, lihat aja di Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini yuk mulai praktek. Siapa yang disakiti mulai sekarang, tapi jangan ngomong di depan mertua. Berkatku besar di surga di bumi sampai anak cucu nanti marah ya dalam hati. Tuhan, berkatku, upahku besar di bumi dan di surga sampai anak cucuku. Katakan itu terus, karena waktu kita disakiti, firman Tuhan berkata, ini waktunya engkau menikmati panggilan berkat. Kalau engkau tidak balas, tapi kalau balas, impas. Jangan mau impas, sakit-sakit sedikit tapi menikmati berkat orang-orang yang disakiti. Belum lagi berkatnya Tuhan. Orang disakiti itu enak loh saudara. Yang pertama, selain menikmati berkat orang yang menyakiti kita, kita juga menikmati berkatnya Tuhan. Yang ketiga, kita juga sehat. Tulang-tulang kita juga sehat. Ngerti ya? Jadi untungnya banyak. Makanya buat hari ini, buat apa sakit hati? Tidak ada yang namanya kamusnya orang hari ini sakit hati ya. Yang benar hari ini harus hidup dalam damai sejahtera kasih Kristus. Itu yang benar. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan pasti merendahkan orang-orang yang menyakiti kita. Yesaya 2 ayat 11 dan 12. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hari ini percayalah, manusia yang sombong, yang hari ini musuhmu ada di atas, suatu kali direndahkan. Tidak ada kamusnya orang yang jahat tidak direndahkan. Dan orang yang aku akan ditundukkan. 12. Sebab Tuhan semesta alam akan menetapkan suatu hari ya. Lihat aja orang-orang yang sombong hari ini tidak akan pernah hidup selamanya ada di atas. Sebentar ya, ada suara sebentar, saya suruh sebentar. Hari ini percayalah, orang yang sombong itu pasti akan ditundukkan. Sebab Tuhan semesta alam itu akan menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak, angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi tenang aja, suatu kali musuhmu akan direndahkan, ditundukkan, dan dihukum tidak tanggung-tanggung. Itu hukuman orang yang hari ini menyakiti kita. Jadi tidak ada orang yang walaupun ya wanita tobat bisa setir mobil mewah, bisa foto klik. Saudara bilang, Tuhan sama aku listrik dimatikan, sama itu Tuhan royal, Tuhan foya. Tidak ada orang yang komplain. Ya tenang aja, karena suatu hari ada harga yang harus dibayar mahal. Mereka akan direndahkan, ditundukkan, bahkan akan dihukum tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 31 ayat 24 yang berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi hari ini yang setia, kita hari ini tetaplah setia jadi orang benar yang mengampuni dan mengasihi, karena Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tapi orang-orang yang congkak, yang nyakiti kita, yang sombong, yang tinggi hati, hari ini mereka pasti akan direndahkan, ditundukkan, dan diganjar dengan tidak tanggung-tanggung. Hari ini akan menikmati hukuman yang tidak tanggung-tanggung lagi, sementara saudara dan saya menikmati upahnya Tuhan yang tidak tanggung-tanggung. Saudara sedang menikmati berkat orang yang menyakiti saudara. Tulangmu sehat, tubuhmu sehat.
hidupmu dapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi buat apa sakit hati? Tidak ada alasannya. Tidak ada orang yang punya kekuatan untuk membenci lebih dari 5-10 menit. Sudahlah, mungkin saudara bilang daging, oke lah. Tuhan bilang oke lah, 5 menit. Masuk dalam hadirat Tuhan, cari bengkel hati. Aku, Tuhan Allahmu, yang akan bisa membalut. Akui bahwa engkau mau mengampuni. Ketika engkau mengakui mau mengampuni, aku pasti berikan engkau kekuatan. Kasihku akan memproduksi dalam hatimu, bukan produksi racun kebencian. Tapi ketika engkau mau mengampuni, engkau berkata, aku mau pulih. Hari itu juga aku akan membebaskan engkau. Aku akan alirkan kasihku di dalam hatimu, sehingga mulai hari ini hatimu bukan produksi benci, tapi hatimu mulai produksi kasih. Mulai produksi kasih. Kelihatan musuhmu, engkau tidak akan bisa marah, mau tampar aja, tapi engkau akan tersenyum dengan kasih. Ya, itu alasan Tuhan Yesus memberkati 3 hal yang membuat kita tidak perlu hari ini sakit hati. Ya, karena di samping kita jangan sampai membunuh manusia, kita tidak dapat hidup yang kekal. Di samping pembunuh manusia, kita hidup juga nanti tidak ada Allah di dalam hati kita. Selain itu juga nanti kasih Tuhan tidak sempurna. Dari sisi lahiriamu juga engkau akan merana, engkau akan tertimpa penyakit, engkau akan sulit tidur, dan engkau juga hari ini akan melihat tulang-tulangmu akan mengalami yang namanya kelemahan. Daripada hari ini kita sakit hati, kita stepnya hari ini percayalah kita datang sama bengkel hati. Suatu kali kita akan menikmati bagaimana yang pertama Tuhan akan memulihkan, Tuhan itu akan menyembuhkan, Tuhan akan menegakkan kembali, dan Tuhan akan merendahkan orang-orang. Biarin orang-orang yang sakit hati akan direndahkan, ditundukkan, diganjar, tidak tanggung-tanggung, tapi kita akan menikmati berkatnya Tuhan, yaitu pengampunan, di mana rekaan yang baik sedang terjadi. Saudara sedang menikmati karakter Kristus, dan saudara sedang menikmati upah dari Tuhan, dari orang yang menyakiti saudara, upah buat tubuhmu sehat. Ya, jadi buat apa sakit hati? Mulai hari ini katakan, selamat tinggal sakit hati. Selamat tinggal sakit hati. Tidak ada alasan buat sakit hati. Yang pasti hari ini milikilah damai, kasih Kristus tinggal bertahta dalam hatimu. Senyum aja sama orang yang menyakiti hidupmu, ketawa aja. Doakan berkati musuh-musuhmu, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Besok Surabaya yang onset ya, Bu Ona yang akan membawakan firman bagus. Saudara bisa datang, jangan sampai hari ini kelewatan ibadah onset ya, karena ibadah onset itu juga waktunya kita diperhitungkan juga oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat pagi ini kalau kami bisa mendengar firman ya Tuhan. Buat apa sakit hati? Kami percaya firman ini akan menjadi rema, kekuatan buat kami, supaya kami mengerti ternyata di balik sakit hati itu ada upah yang besar buat kami, berkat yang besar, supaya kami tidak kehilangan dan Tuhan tidak berkata impas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, biar kami mau beraktivitas. Engkau berkati juga Tuhan apapun aktivitas kami sepanjang hari. Kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.